Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk dari Bison. Kita punya 3 ukuran palu mounting ya, ataupun palu plastik. Jadi bagian ujungnya ini bukan besi, dia plastik. Gunanya untuk kalian kalau misalkan mau ketok-ketok bagian blok mesin ataupun keramik, jadi nggak akan mudah pecah ya kalau untuk pukul-pukul area-area yang sensitif ya, seperti kayu ataupun blok mesin. Ini banyak banget pakainya ini ya untuk mengetok-ketoknya. Jadi di sini kita ada 3 ukuran yang bisa kalian pilih. Pertama, di sini ada ukuran 30 mili. Lalu di sini juga ada yang 35, dan untuk yang paling besar ada di 40 mili ya. Nanti saya akan perlihatkan ukurannya dan detailnya seperti apa, dan langsung aja. Untuk yang pertama yang 30 mili ya. Di sini gagangnya fiber ya, bukan kayu. Jadi ini fiber, lebih kokoh, lebih kuat, lebih solid juga. Di bagian sini ada karetnya juga. Lalu ini bisa kita lepas ya. Untuk mountingnya seperti ini, ada bautnya juga ya, bisa dilepas, bisa dipasang, bisa ditukar-tukar juga sama ya. Ini kalian tinggal sesuaikan aja tuh. Ini tinggal dikencangkan ya. Nah, untuk bagian kepalanya dia tetap besi karena fungsinya itu sebagai pemberat ya, dan juga dudukan baut untuk memasang mountingnya. Jadi kalau terlalu ringan kan nggak enak juga, kalau berat kan ada power yang masuk ketika dipukulkan ke targetnya. Dan untuk elastisitasnya kita cek, mungkin sini kayak gini ya. Tuh. Kelihatan nggak ya? Tuh. Ini plastik ya, lentur. Dan juga yang hitam juga sama. Untuk teksturnya dari yang ini, suaranya kita dengarkan. Untuk yang kuning, ini yang hitam. Nah, untuk yang kuning terasa lebih keras ya, sedangkan yang hitam dia agak lebih lembut. Ya, jadi ada beda tekstur. Untuk yang hitam dia agak lebih lembut, dan untuk yang kuning lebih keras. Kita coba juga. Ada agak lebih mendam ya. Tuk. Ya, bedanya nggak terlalu kerasa banget, tapi kalau secara langsung kerasa banget. Ada lah, bisa sedikit membedakan. Nah, beda ya. Jadi untuk tekstur dari yang hitam ini dia lebih empuk dibandingkan yang kuningnya. Ya, jadi perbedaannya kayak gitu. Kalian bisa pilih, kalau misalkan targetnya terlalu sensitif bisa pakai yang hitamnya karena lebih empuk, ataupun kalau misalkan mau lebih itu lagi bisa ambil yang kuningnya. Untuk panjang dari yang 30 dan juga 30, panjangnya sama 30 ya, dan untuk yang 40-nya dia agak lebih panjang di 32 sentian ya untuk panjangnya. Untuk handlingnya di sini bagian hitam itu dia terbuat dari karet ya, jadi nggak mudah licin, apalagi kalau misalkan di bengkel ya, pasti berlumuran oli, jadi nggak gampang pas. Di sini ada grit-gritnya juga. Di bagian bawah itu handle-nya ada lubang untuk digantung, mungkin lebih gampang ya untuk penyimpanannya. Oke, kita akan ke ukurannya. Nah, 30 mili itu di bagian kepala paling belakangnya, ataupun di bagian headnya ya. Di sini di 29,5 ya. Ya, di bagian kepalanya yang diukur ini yang 35 ya. Di bagian kepalanya juga yang diukur, bukan bagian ininya ya, bukan bagian karetnya. Yang diukur itu di bagian kepalanya.
39 ya, ini 40. Jadi yang di bagian yang tertera 40, 35 itu di bagian ininya, kepalanya. Oke, untuk handle di sini tebelnya bagian paling kecil di 14 mili dan untuk paling gede bagian lengan di 32 dan lebarnya itu ada di 33. Ya, ini yang 40 masih pas banget di tangan. Sedangkan untuk yang 35, 14 sama, tebalnya ada di 22 dan untuk lebarnya itu ada di 29. Jadi agak lebih kecil, lebih pas juga. Ini sama di 14 juga sama, untuk gagangnya ini sama semua. Hanya di bagian handle agak lebih kecil. Ya, untuk handle dari yang 30, 35 itu handlenya sama. Tapi untuk yang 40 dia agak lebih besar di bagian handlenya. Untuk mengimbangi lah ya, untuk posisi atas sama bawahnya. Oke, jadi segitu aja untuk video detailnya. Untuk pengetesan, mungkin saya akan coba getok-getok blok mesin seperti apa. Apakah berefek atau enggak ya kepada blok mesinnya. Kita langsung lihat aja. Oke, jadi kita coba di sini aja ya untuk pengetesannya. Sedikit memperlihatkan bahwa palu plastik ini tidak menyakiti ataupun tidak bakal merusak bahan-bahan seperti blok-blok mesin, besi ya, ataupun seperti pelek seperti ini yang rata-rata ada catnya ya. Kalau kita pukul menggunakan palu besi ya, otomatis catnya akan melupas. Kita coba aja seperti ini ya. Kita pukul-pukul bagian rangka besinya. Tuh. Ini sama sekali nggak ada lecet ataupun luka. Misalkan di bagian sini, shockbreaker yang pastinya ada cat pelapisnya ya. Baut-baut ataupun yang lain itu tidak akan menimbulkan lecet ataupun luka pada bodinya ya, ataupun target yang dipukulnya. Tuh, paling yang berbekas itu di bagian karetnya ataupun plastiknya. Kita coba yang besar. Besar kecil itu menunjukkan powernya. Jadi kalau misalkan powernya kurang, bisa ambil yang besar ya. Ini berpengaruh banget di bagian power, karena ini besi yang pemberatnya. Jadi kalau pukul pakai yang kecil ini kurang masuk, misalkan ya, kita bisa ambil yang besar agar dapat pukulan daya pukul yang lebih kuat lagi. Sama sekali nggak akan merusak cat dan juga struktur dari bentuk targetnya ya. Jadi nggak akan merubah bentuknya, bikin penyok ataupun bikin lecet. Jadi ini aman banget untuk dipakai di bengkel-bengkel ataupun tempat lain yang membutuhkan palu, tapi palunya tidak melukai target. Sekian pengetesannya, kita kembali ke studio. Oke, jadi udah lihat ya untuk sedikit pengetesan dari palu plastik ini, dan kalian bisa nilai sendiri dari video tersebut. Dan sekian aja untuk video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.